Siapa yang tidak kenal dengan Bung Hatta? Bapak proklamator yang namanya selalu disandingkan dengan Bung Karno. Berbicara tentang Bung Hatta, tentunya yang terlintas di pikiran kita adalah seorang cendekiawan, sang proklamator, dan seorang yang tekun dan jujur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama tokoh-tokoh lainnya. Bung Hatta juga dikenal dengan seorang yang sangat nasionalis. Kepentingan negara adalah yang utama baginya dibandingkan dengan kehidupan pribadinya. Lalu, bagaimana dengan kehidupan asmara Bung Hatta? Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan setelah kita ketahui bahwa Bung Hatta berjanji untuk tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kisah cinta sosok yang satu ini lebih jarang diperbincangkan. 17 Agustus 1945, Bung Karno membacakan teks proklamasi sebagai tanda kemerdekaan bangsa ini. Sementara Bung Hatta mendampinginya. Mengulik tentang kisah cinta Bung Hatta. Ada yang membuatnya berbeda dengan Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Ketika itu, Bung Karno sudah mempunyai beberapa istri. Sementara sang sahabat masih seorang bujangan. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang serius. Hal itu menjadi salah satu sebab kisah cintanya terkesan datar. Walaupun demikian, kisah cinta sang proklamator tetap menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari dijebak kencan romantis oleh para sahabatnya. Pada saat itu, Bung Hatta sedang mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kesempatan itu pun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Bung Hatta. Teman-teman kuliahnya mengenal sosok Hatta sebagai orang yang lebih tertarik kepada buku ketimbang perempuan. Pada suatu ketika, teman-temannya yang penasaran dengan sikap Hatta terhadap perempuan, menjebak Hatta dengan seorang gadis cantik. Sebuah kencan romantis pun diatur. Hatta dipertemukan dengan seorang gadis Polandia. Gadis tersebut dikenal mampu menggetarkan lelaki manapun. Dengan berbagai cara, gadis tersebut berusaha menggoda Hatta, sesuai permintaan teman-teman Hatta. Namun, Hatta mudah bergeming. Akhirnya, keduanya hanya menghabiskan malam dengan makan malam. Sesudahnya, mereka berpisah. Teman-teman Hatta pun menanyakan kepada gadis tersebut, mengapa rayuannya gagal memikat Hatta? Gadis itu menjawab singkat, Hatta, seperti pendeta. Sumpah tak menikah sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, pria kelahiran 12 Agustus 1902 itu bersumpah, ia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal itu bukan berarti tidak ada perempuan yang dekat dengan Hatta. Mengutip Hatta, Hikayat Cinta dan Kemerdekaan 2010. Hatta pernah dijodohkan dengan Nelly. Nelly merupakan putri dari Mak Etep Ayub, seorang pengusaha Minang, yang sudah seperti ayah angkat bagi Hatta. Ayub mendukung kehidupan Hatta saat bersekolah di Batavia hingga Rotterdam, Belanda. Bahkan saat Hatta pulang ke tanah air pada Juli 1932, Ayub berani menjemputnya di Tanjung Priok. Kedekatan dengan pengusaha Ayub itu, menjadikan rekan, teman, bahkan tetua orang Minang di Batavia, meminta Hatta menikahi Nelly. Namun, Bung Hatta tetap setia pada sumpahnya untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya, kisah Ani. Selain Nelly, Hatta sebenarnya pernah menaklukkan hati gadis cantik bernama Ani. Namun, kisah cinta Bung Hatta dengan Putri Tengku Nurdin, seorang pengalih bahasa pemerintahan Aceh itu, tidak berlanjut ke pernikahan. Lantaran Hatta sudah terikat dengan sumpahnya. Ani kemudian menikah dengan seorang kawan dekat Soekarno, Abdul Rahim. Pernikahan tersebut dikaruniai dua putri, yaitu Rahmi dan Titi.
Menikahi Rahmi. Setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta menjabat sebagai wakil presiden. Ia kemudian menikah saat berusia 43 tahun, tepatnya pada 18 November 1945. Bung Hatta menikahi Rahmi, anak dari Ani dan Rahim. Saat menikah, Rahmi berusia 19 tahun. Pernikahan keduanya berlangsung di Megamendung, Bogor. Mas kawin berupa buku. Pernikahan Bung Hatta dengan Rahmi pun meninggalkan kisah unik. Hatta yang dikenal serius, juga merupakan seorang kolektor buku. Dilansir BBC Indonesia, saat menikah, Hatta menjadikan buku sebagai mas kawin pernikahannya. Buku tersebut merupakan buku yang ia tulis saat menjalani pembuangan. Buku tentang filsafat itu berjudul Alam Pikiran Yunani. Seorang putri Bung Hatta, Mautia Farida Hatta mengungkapkan, Ibunda Rahmi sampai terkejut dengan mas kawin pernikahan yang dibawa Hatta. Akan tetapi, Hatta tetap ingin mempersembahkan buku sebagai mas kawinnya. Kecintaan Bung Hatta pada buku dan pengetahuan membuatnya yakin, buku dari hasil kerja dan pemikirannya sendiri lebih berharga sebagai bukti cinta, daripada harta benda lainnya. Rahmi, menjadi kisah cinta Bung Hatta yang menemaninya hingga akhir hayat. Demikian kisah cinta yang sangat menarik dari sang proklamator kemerdekaan, Bung Hatta.